Ada lucu-lucunya mungkin. Kak Sam ini orangnya baik banget, salah satu aktor yang paling chill. Kalau misalnya orang udah kenal aslinya, dia easy going banget, jadi gampang untuk diajak ngobrol. Dan ternyata kita punya hobi yang sama, sama-sama suka olahraga. Ya kalau dia berenang, kalau aku lari. Tapi untuk bangun chemistry on setnya sih oke, karena nggak pernah ada kesulitan. Gimana tuh? Nanti aku yang ini. Oh ya udah, kita tunggu ya jawabannya Kak Sam. Sekarang kita tunggu jawabannya Kak Sam. Gimana Kak Samuel membangun chemistry dengan Mbak Frederica, Mbak Dini? Oke, benar-benar sama, nggak menemukan kesulitan. Kenapa? Karena kita juga saling diskusi dan brainstorm ya. Kita intinya kalau aktor sama actress ini bisa membuka hati untuk karakter yang kita mainin. Kalau ada yang nutup, nah itu agak repot memang. Oke, jadi ini balance ya? Kebetulan memang yang kita diskusikan, kita juga reading bareng kan. Terus untuk chemistry itu sama-sama membuka untuk karakter Arya dan Dini itu yang paling penting kalau untuk acting. Oke. Nah, boleh dong sebut 3 kata yang describe Samuel tuh apa aja, dan sebaliknya Samuel juga 3 kata dong yang describe Frederica tuh apa aja. Mulai dari Frederica. 3 kata. Arya Dini atau Samuel Fred? Wah, Samuel Fred dong. Biar besok beritanya ada yang menjual di tabloid dan online ini. 3 kata aja. Yes, 3 kata yang describe seorang Samuel Rizal. Gua tahu yang pertama. Tadi udah ada loh keywordnya loh. Tadi udah disebut. Biar ada juicy dikit-dikit. Humble, lucu, sporty. Humble, lucu, sporty. Catat teman-teman wartawan. Kok tadi nggak disebut lagi yang easy going? Apa tadi, apa lagi ya? Belum. Ya sudah termasuk kata-kata humble. Selanjutnya Kak Samuel, apa nih 3 kata? Kalau buat Samuel ke Fred, yang humble-nya mungkin dicoret dulu, yang sporty-nya dicotrengin sama apa tadi dulu? Sporty sama apa? Sporty, lucu dan sporty-nya dicotrengin, berarti yang humble diganti berarti. Satu lagi apa dong? Iya, bingung jadinya. Udah gitu aja. 2 aja. Terus tadi waktu interaksi chemistry kalian waktu yang sebenarnya agak emosional adalah waktu yang satu Frederica di dalam rumah, Samuel ada di luar kan yang berusaha untuk menolong. Itu ada yang memorable nggak dari scene itu? Atau mungkin ada scene yang buat kalian berdua memorable? Scene terakhir jauh lebih memorable. Kenapa? Karena setelah melewati semua rintangan dan halangan yang kita hadapin, itu kayak cair, benar-benar kayak cair gitu. Si Dini mau fokus sama merawat baby, mau berhenti kerja, dari suaminya juga ya udah yang terbaik aja untuk kamu. Itu lebih kayak jadi relief ya dari semua emotion. Ya. Oke, dari semua film horormu yang terakhir berapa tahun lalu, Samuel, apa yang berbeda dari horor yang satu ini di Malam Keramat menurut Samuel, dan apa sih ada yang baru nggak buat Samuel di Malam Keramat ini? Nah, begini, di tengah-tengah film, gua kasih clue, nggak apa-apa yang panggil dia. Nggak di spoiler. Nonton nanti di tengah-tengah film. Adegannya bertiga. Dini, Ranu sama Jani ya? Iya, sama Jani. Ada inti dari film itu menerangkan tentang film ini. Di sebuah set meja
malam hari. Itu kunci Dari film ini. Iya, itu. Harus ditonton itu. Oke, tapi sampai kelewat yang itu. Tengah-tengah film. Tengah-tengah film. Oke, terima kasih buat Frederica, buat Samuel Rizal. Tapi kita juga mau sedikit mendengar dari teman-teman yang lain juga. Dari Asya. Diingat, memorable ya pasti membutuhkan energi, membutuhkan ya kerja keras. Nggak ada yang tanpa kerja keras. Dan tadi kan ada kata memorable ya. Berarti ada kesan atau adegan apa yang paling berkesan ketika syuting sebagai peran Mbak Dini ini di Malam Keramat? Yang paling memorable. Menurut Itu kali ya yang diteror, tapi gue selalu discuss sama Fred, gue mau ini diteror tapi nggak diteror, tapi kita tetap visual kita sinematiknya tetap harus dapat gitu. Yang itu kita diskusin, kan sinematik itu bukan tentang gambar aja, Ya. tapi karakternya juga. Nah sebenarnya bukan persoalan di terornya, tapi emosinya yang. Ya, emosi yang harus dia tunjukkan. Tapi Fred keren sih, keren dapat. Emosi yang harus di deliver juga ya. Kok yang jawab sih? Yes. Fred sekarang jawab. Iya Pak. Iya, Mbak Frederica gimana nih? Terus itu tadi kan menyampaikan emosi tadi, pesan sampai ke penonton, pasti ada effort, ada tantangan. Apa yang Mbak Frederica rasakan dan mungkin boleh di-share ke rekan-rekan wartawan. Mungkin ya saya sendiri setuju dengan Pak Helvi. Yang bikin aku benar-benar memorable itu ya aku nggak mau spoiler, takutnya yang belum nonton nanti yang baca nggak nonton jadinya. Tapi semuanya memorable, tapi bagian-bagian yang dia benar-benar dites kesabarannya, dites ke ujian apa ya, untuk menahan kesakitannya demi menyelamatkan bayinya. Di momen-momen itu yang paling memorable karena aku ikut merasakan sakit itu, aku ikut merasakan perjuangan seorang ibu, perjuangannya untuk menselamatkan bayinya, karena ya ternyata perempuan itu begitu kuat, dan itu yang aku pelajari dari ini sih. Yes, jadi masuk juga ya, jadi menyelami juga ya perjuangan ibu saat itu karena melahirkan. Tahun Tentang peran, aku berperan sebagai ibu jualan kecil, hantu ibu jualan kecil. oke. Dan kesanmu Nicole sebagai hantu kecil? Itu seru, kayak tebang-tebang, makan coklat juga tadi. Oke, so you enjoy it, right? Iya, aku enjoy. Oke, terima kasih Nicole dan selanjutnya tepuk tangan dong teman-teman Bells. Oke, selanjutnya Asyafrina Okantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini, para media dan tamu-tamu undangan. Keluarga saya juga ada di sini dan semuanya saya sangat berterima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dan saya sendiri di sini berperan sebagai Juan. Dia salah satu bisa dibilang seorang anak yang sangat mencintai ibunya. So di mana dia sangat menjaga ibunya supaya akan selalu ada di sisinya, itu aja sih. Oke, kesannya? Kesannya berperan sebagai Juan, apa ya? Sungguh menguras emosi sih, apalagi saat di detik-detik. Ya begitulah, pokoknya harus nonton dulu. Yes. Biar tahu. Intinya aku nggak bisa banyak bercerita siapa Juan dan gimana karakter Juan di sini. Intinya kalian harus nonton dulu. Aja. Kalau penasaran dan pokoknya nonton sih, itu aja. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya Valeria Stal. Mic-nya boleh dioper. Yes. Halo semuanya, saya Valeria. Di sini saya berperan sebagai Lisa. Lisa ini ya sama kayak Juan juga, cinta sama ibunya, tapi agak gitulah pokoknya. Tapi ada apa? Beberapa part yang seperti itulah pokoknya Lisa nanti. Terus dia juga misterius dan harus nonton. Kesan-kesannya? Kesan-kesannya
Tentunya ini seneng banget karena pengalaman baru juga, jadi Lisa yang dapat perannya yang misterius dan sesuai karakter, ya agak menantang juga sih awal. Oke, Pelajaran yang baru. Oke, thank you Arya. Dan selanjutnya adalah Ama Gerald. Gerald or Ama Gerald? Gerald. Oke. Ama Gerald. Selamat malam semuanya, terima kasih udah hadir. Saya Ama Gerald, berperan sebagai Ranu, suaminya dari Gianni yang diperankan sama Kaynya. Ranu ini karakternya sangat bisa dibilang komplit ya, paket komplit. Permainan emosi sedihnya ada, menyebalkannya ada, Komedinya ada. lucunya ada, komedinya ada, marah-marahnya ada. Ini tantangannya lumayan sangat banyak. Dan selama sedikit bercerita, selama syuting emang Ranu ini harus punya tenaga yang ekstra dan energi yang ekstra. Gitu. Iya, punya penyakit panic attack. Jadi benar-benar yang harus menyiapkan stamina untuk kesannya. Yes. Meskipun pacar atau suami atau istri kalian menyebalkan, tetap. Makasih. Terakhir Fani. Wow. Nek, ini malam Jumat, Nek. Oke, Fani, let's go. Kesannya. Hai semuanya, kenalin nama aku Vanita Vidi, bisa dipanggil Fani. Karena ini pengalaman pertama aku, pengalaman baru aku, jujur aku seneng banget bisa main di film layar lebar ini, karena biasanya aku ikutnya short movie gitu. Terus tiba-tiba diajakin jadi gadis opening di film layar lebar, jadi aku seneng banget gitu. Makasih buat Pak Helvi, Mbak Yani, dan Kak Adit yang udah ngasih aku kesempatan. Oke, kita mulai dari tengah ya, depan ya. Dari yang depan dulu teman-teman media. 3, 2, 1. Tengah bawah. Tengah bawah, boleh dilihat. Untuk teman-teman media tengah bawah. 3, 2, 1. Ya, teman-teman media udah dapat yang di tengah? Aman? Oke, udah ya. Sekarang kita beralih ke sebelah. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya boleh ke back. Yes. Oke, selamat malam Mas Helvi. Selamat malam. Masih ada yang belum nih kayaknya. Mana? Aduh. Nenek. Oh, ini yang jadi nenek tadi. Oh, Niko Kumantal. Udah mulai aja, kemalaman. Oke, kita mulai. Kita mulai Mas ya. Berangkat semua. Oke, Mas Helvi, luar biasa filmnya, membuat saya capek terkaget-kaget dengan nenek bunting. Oke, tepuk tangan sekali buat Mas Helvi dengan kekhasannya. Jump scare-nya ada, tapi elegan ya, masih mainnya aman. Oke. Ya, yang penting flow dan storytelling itu. Yes. Nah, Message sama premisnya itu bisa ketangkap tentang gimana ibu, keluarga, bapak benar-benar berjuang untuk anak, walaupun itu masih baby dalam kandungan ya. iya, dan caranya agak mistis ya berjuangnya ya Mas ya. Karena emang hidup aja mistis. Oke, Mas Helvi, aku mau nanya dong. Hidup aja mistis ini. Oke, udah banyak film horor yang Mas Helvi buat. Tetapi apa yang menjadi inspirasi dalam Malam Keramat ini? Gue suka bikin film genre apapun, tapi karena gue lebih suka di genre movies ya, khususnya action dan horror. Film ini sebenarnya gue cuma pengen buat dan kayak something untuk mom gitu ya, untuk ibu-ibu di dunia ya. Karena tahun lalu sebelum bikin film ini gue sempat baca itu kan, terutama dengan siapa yang anaknya Mas Jamal Mirdad ya, Naysila yang ketemu seorang bayi ya. Iya, betul. Seorang bayi di terlantar semak, gue agak sedih juga ya. Tapi gue merasa gue bersyukur banget gue punya ibu yang benar-benar sampai akhir hayatnya membesarkan gue, dan terima kasih.
Oke, jadi inspirasinya dari itu ya. Dan yang spesial pada malam hari ini ngomongin soal ibu, ternyata hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun almarhumah dari ibunda Mas Helvi. Betul ya Mas Helvi. Ini kebetulan atau memang kebetulan? Serius? Iya rekan-rekan media. Jadi di hari ini yang sama di malam Jumat ini dengan malam keramat premier hari yang bersamaan dengan ulang tahun ibunda dari Mas Helvi. Boleh disebut namanya nggak Mas Helvi? Ibu. Ya akhirnya dapat rumah ini dan alhamdulillah emang rumah ini paling cocok. Dari mungkin kita udah ada sekitar 20-30 rumah kali kita lihat. Dan ini ya besar-besar juga, rumah tua juga, ada rumah Belanda macam-macam gitu. Tapi ini secara placementnya, blockingnya, terus bangun flow-nya ini lebih cocok sih. Oke, Mas Helvi. Nah, di sini Mas Helvi kan juga perannya nggak cuma sebagai sutradara ya, sebagai penulis sekaligus dan juga eksekutif. Menulis bareng sama ini, ada sama namanya Delvin Clyde. Delvin Clyde, ya. Nah, ini gimana Mas ngebagi ruang-ruangnya, menulis bersama dengan partner pun pasti juga sudah mencurahkan energinya banyak. Jadi sutradara beda lagi. So, gimana tantangannya sendiri? Jadi pertama ada ide soal itu setelah ya soal bayi yang dibuang segala macam, terus gue ajak diskusi Adi. Terus gue bilang gue ada cerita tentang gimana ya ibu hamil, teror, tapi dramatiknya dapat family. Ya. Oke, Mas Helvi, yang menarik di sini adalah pemilihan. Kenapa sih memilih Frederica Alexis Cole bergabung? Sementara mungkin sebelumnya Frederica ini horor pertama ya kan? Nah sebelumnya Frederica dikenal dengan romansa yang menggoda. Kenapa memilih Frederica? Jadi sebenarnya Fred itu pernah datang ke kantor. Cuman gue lihat, ya nih saya lihat ini ada nih Fred, bla terus cerita kan. Tapi nggak cocok sama proyek yang kita mau bikin gitu. Terus setelah itu udah kayaknya Fred cocok gitu. Jadi ya udah jalan gitu aja. Mantan seorang sutradara lah ya. Oke. Itu justru Fred datang ke kantor tuh peran kecil malah. Oh, sayang lah Fred dikasih peran segini. Fred ini lihat detailnya kan, detail ekspresinya apa semua, terus cara deliverynya itu kayak apa ya? Kayak normal life aja, nggak kayak orang acting gitu. Dia emang wah ini harusnya dia bisa menjadi peran utama. Oke, terus setelah itu ya udah kita panggil lagi, ada orang casting kita namanya Adit, udah panggil udah jalan. Dan sesuai ekspektasi ya. Alhamdulillah. Betul ya, feeling sutradaranya dapat ya. Oke, sekarang kita beralih ke. Thank you Fred, thank you. Kita beralih ke produk. Jangan bersuara. Berdua nggak apa. Bawa aja ke sana, woi. Kemarin dikit lah, Kak. Nu kepala nu please kepala nu. Sebagai hantu ibu Gede bro. Kalian jangan lupa nonton film Malam Keramat. Dadah. Iya tuh. Tapi mau diwawancara.